Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuri dari SMA Negeri 2 Boyolali, Jawa Tengah. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah peserta Diklat Calon Kepala Sekolah dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 jenjang SMA. Pada kegiatan pelatihan ini, Sekolah Magang 1 adalah SMA Negeri 2 Boyolali. Di SMA Negeri 2 Boyolali, saya melaksanakan dua kegiatan utama. Yang pertama yaitu pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan. Yang kedua, melaksanakan kajian manajerial. Untuk Magang 2, saya berada di SMA Negeri 1 Boyolali. Dengan kegiatan utama ada dua. Yang pertama, kajian manajerial, meliputi pemetaan 8 SNP, mulai dari rapor mutu, kemudian kondisi real, tantangan, potensi, sampai pada rekomendasi. Yang kedua, peningkatan kompetensi. Untuk peningkatan kompetensi, saya meningkatkan kompetensi kewirausahaan dan kompetensi manajerial. Kompetensi kewirausahaan terutama bagaimana kegiatan-kegiatan inovasi di sekolah, semangat pantang menyerah, motivasi yang tinggi untuk memajukan sekolah. Sedangkan peningkatan kompetensi pada manajerial, khususnya pada bagaimana pengembangan penyusunan rencana kerja sekolah dan pengelolaan ketata-usahaan. Untuk rencana proyek kepemimpinan, saya melaksanakan pelatihan dan pendampingan pembelajaran STEM. Pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan berupa pelatihan dan pendampingan STEM meliputi yang pertama, mengundang narasumber yaitu Bapak Marianto SPD MPD, Pengawas Cabang Pendidikan Wilayah 5 Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, pendampingan penyusunan RPP. Yang ketiga, pendampingan simulasi mengajar. Dan yang keempat, pelaksanaan pembelajaran STEM di kelas. Model pembelajaran STEM yang dilaksanakan antara lain yang pertama model Laboiras dan yang kedua model Lukas. Nah, berikut kita tampilkan karya-karya siswa hasil pembelajaran STEM. Ini adalah produk dari hasil karya anak dengan pembelajaran STEM, yaitu pembuatan sabun. Ini adalah hasil dari pembelajaran STEM sejarah peminatan untuk kelas 10, di mana ini adalah salah satu replika dari hasil peninggalan praksara, yaitu dan sejarah tentang liangan. Ini adalah hasil karya anak dengan model pembelajaran STEM. Dengan berbagai bentuk model kemasan ini menunjukkan adanya kreativitas anak dalam bentuk kemasan. Bagaimana hasil RPK ini dapat kita cermati dari testimoni guru dan siswa. Dengan mendapatkan pelatihan, pendampingan, simulasi, dan pembelajaran model STEM, saya bisa lebih paham bagaimana menerapkan pembelajaran STEM di kelas. STEM meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. STEM meningkatkan berpikir kritis siswa dan membuat siswa senang belajar. STEM melatih keterampilan problem solving siswa, membuat siswa nyaman belajar. Nama saya Rizna Septiani dari SMA Negeri 2 Boyolali. Menurut saya, pembelajaran dengan model STEM ini dapat meningkatkan kreativitas, menjalin kerjasama antar teman, berlatih kreatif inovatif dalam merancang ide pembuatan produk kemasan. Kemudian saya juga bisa meningkatkan komunikasi saat diberi kesempatan untuk maju dalam presentasi. Nama saya Nabila dari SMA Negeri 2 Boyolali. Selama pembelajaran dengan model STEM, saya sangat senang, nyaman, dan juga puas. Saya sangat senang karena dapat berinteraksi dengan teman-teman saya. Kemudian, saya sangat nyaman karena tidak terjadi gangguan saat pembelajaran. Dan saya sangat puas karena dapat menyampaikan ide-ide saya dalam pembelajaran. STEM, yes! Untuk melaksanakan kajian manajerial di SMA Negeri 1 Boyolali, saya menggunakan metode antara lain wawancara, kemudian studi dokumentasi, dan pemantauan situasi secara langsung. Nah, untuk wawancara yang
Pihak-pihak yang saya hubungi antara lain staf pimpinan, Waka Kurikulum, Waka Humas, Waka Kesiswaan, Sarana Prasarana, kemudian guru, karyawan. Sementara untuk peningkatan kompetensi antara lain menemui PLT Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Agung Wardoyo, kemudian mentor 2 dalam hal ini pengawas pembina Bapak Dr. Andes Wahyu Purnomo Jati MPD. Kemudian untuk pengembangan manajerial berkaitan dengan pengelolaan ketatausahaan, saya bertemu dengan Kepala atau Kasubag TU Bapak Basuki dan juga staf yang lain. Ini RKAS SMA Negeri 1 Boyolali tahun 2021 ya Pak. Bagaimana proses penyusunan rencana kerja sekolah di SMA Negeri 1 Boyolali Pak? Itu kan per standar pertama, tapi habis itu dimasukkan per bidang. Bagaimana pengelolaan ketatausahaan di SMA Negeri 1 Boyolali Pak? Kita mulai dari membuat program kerja tata usaha dan dilanjutkan dengan membuat pembagian tugas. Bagaimana membangun kreativitas anak, bagaimana membangun inovasi anak, bagaimana membangun kerja keras anak, bagaimana membangun risk taking behavior atau beraninya anak mengambil resiko. Demikianlah rangkaian kegiatan saya dalam mengikuti pelatihan calon kepala sekolah, baik di sekolah sendiri, yaitu SMA Negeri 2 Boyolali, maupun di sekolah magang SMA Negeri 1 Boyolali. Saya Muhyuri SMA Negeri 2 Boyolali mengucapkan terima kasih. Pak Zuri is the best. Buat Pak Yuri, oke banget. Pak Zuri luar biasa.